Selamat siang, Dimas, dan teman-teman sekalian. Jadi kali kali ini bersama dengan saya Dini Karina Zahra dan rekan saya. Dimas Alam Saputra dengan NIM akhir 088. Oke, kita bakal diskusi terkait hasil tulisan kami, yaitu chapter written di tugas Bank Sentralan kemarin dengan judul Stabilitas Sistem Keuangan dan Makroprudensial. Baik, pertama-tama kita perlu memahami mengapa stabilitas sistem keuangan ini sangat penting. Kita bisa melihat ada tiga sektor utama yang saling terhubung. Ada lembaga keuangan, pasar modal atau aset, dan terakhir sektor real. Bener banget nih, Dim. Jadi stabilitas sistem keuangan atau SSK ini bukan sekedar pelengkap aja. Dia memang menjadi fondasi yang memastikan inflasi itu tetap terkendali dan ekonomi bisa tumbuh secara sehat. Begitu juga dengan sistem keuangan nih, Dim. Kalau misalkan sistem keuangan itu terganggu, efeknya akan langsung kerasa ke sektor real. Begitu. Nah, yang menjadi masalah utamanya adalah ancaman asimetris yang kita hadapi. Risiko sistemik ini punya karakteristik unik. Kegagalan dari satu atau beberapa lembaga saja bisa berpropagasi dengan sangat cepat melalui contagion effect. Nah, bener banget. Jadi kalau misalkan kita analogiin ya, si sistem keuangan ini bisa memberikan efek domino nih. Jadi kalau misalkan ada satu lembaga atau otoritas keuangan itu bermasalah, maka gangguannya itu bakalan menyebar dengan cepat ke lembaga lain, lalu akan masuk ke pasar keuangan, dan akhirnya akan mempengaruhi aktivitas perekonomian secara luas. Makanya perlu adanya pendekatan atau kebijakan makroprudensial untuk memutus rantai penularan tersebut. Untuk mencegah krisisnya, ada langkah pertama, yaitu identifikasi risiko. Ada dua tujuan utama dari proses ini. Tujuan utamanya itu pertama untuk mencegah kegagalan lembaga sebelum terjadi dan memetakan jalur penularan risikonya. Jadi ketika ada potensi shock pada sistem keuangan, jadi kita udah tahu nih titik rawannya ada di mana, kayak gitu. Nah, identifikasi risiko sistemik ini merupakan proses awal yang krusial ya, untuk mengenali dan menilai potensi sumber gangguan dalam sistem stabilitas keuangan yang dapat memicu dampaknya pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kita lihat nih kalau misalkan di grafik credit to gap ini, kita bakal lihat kapan nih pertumbuhan kredit itu mulai melampaui kapasitas ekonomi. Kalau misalkan gap itu melebar terlalu tinggi, itu kan nandain itu ya di fase ekspansi yang berlebihan. Nah, kredit to GDP gap ini menunjukkan kapan pertumbuhan kredit mulai melampaui kapasitas ekonomi. Ketika gap naik tajam seperti yang terlihat di grafik itu menandakan fase ekspansi yang berlebihan. Nah, bener banget. Misalkan kalau kita analogi ini kayak balon, terus kita tiup, dan balon itu nggak bisa dikendaliin, maka resikonya akan pecah sama juga nih, sama si credit to gap ini, kayak gitu. Indikator penting berikutnya itu adalah leverage. Leverage digunakan untuk menilai seberapa besar ketergantungan lembaga terhadap pembiayaan berbasis utang. Nah, bener banget. Jadi memang tingkat leverage yang tinggi itu bakal bikin lembaga keuangan itu jauh lebih rentan loh, Dim. Kayak ketika ada penurunan harga aset atau adanya tekanan likuiditas, itu dampaknya bisa cepat terasa. Maka dari itu perlu adanya indikator ini tuh perlu selalu diawasi dengan ketat. Nah, kemudian ada interconnectedness atau keterhubungan antar lembaga keuangan. Ini menggambarkan bagaimana risiko dapat menyebar melalui exposure langsung maupun tidak langsung. Betul. Jadi kalau teman-teman lihat ya di network map yang ada di slide tersebut, itu kita lihat nih bagaimana hubungan antar lembaga satu sama lain, lembaga bank atau non-bank itu keterhubungannya bagaimana dan dalam mempercepat penularan risiko. Jadi kan di sini terlihat ya node-nodenya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau misalkan semakin padat nih keterhubungannya, maka semakin besar juga potensi transmisi ketika terjadinya shock gitu. Oh, jadi semakin padat koneksi dalam network ini, semakin besar resiko transmisi ketika terjadi shock. Jadi bukan hanya kesehatan individual saja, tetapi seberapa connected mereka dengan sistem secara keseluruhan. Betul, betul, betul. Bukit makroprudensial ini adalah instrumen penting ya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko sistemik dalam skala makro. Nah, ada tiga instrumen utamanya. Nah, bener banget kalau ngomongin Tauhid makroprudensial tuh dia kayak alatnya. Alatnya untuk bikin apa ya, bikin hal-hal yang tadi kita identifikasi itu menjadi lebih baik gitu loh. Nah, di sini yang pertama ada CCYB, kayak dia tuh buffer modal tambahan yang harus disiapkan bank ketika ekonomi sedang ekspansif gitu. Biar ada bantalan nih ketika kondisi ekonomi kita lemah gitu.
Nah, yang kedua itu loan to value atau LTV, LTV ratio, yang mengatur maksimal pinjaman dibanding nilai aset yang dijadikan jaminan. Misalnya, untuk kredit rumah, bank hanya boleh meminjam sekitar 80% dari nilai propertinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada debt to income sih atau DTI rasio. Jadi biar tingkat utang masyarakat itu tetap profesional dengan kapasitas pendapatannya sehingga risiko gagal bayar itu bisa ditekan gitu. Jadi memang kayak ngebatasin nih total uang seseorang terhadap pendapatannya untuk mencegah yang namanya over indebtedness kayak gitu. Selain instrumen preventif tadi, satunya adalah stress testing seperti simulasi tentang bagaimana jika terjadi resesi besar. Bagaimana jika harga properti turun 30%, bagaimana jika terjadi capital flight besar-besaran, bank dan lembaga keuangan diuji apakah mereka bisa survive dalam kondisi ekstrim tersebut. Oh gitu, benar sih benar. Nah, terus ada juga itu loh ada juga yang namanya reverse stress test yang prosesnya itu dimulai dari hasil akhirnya terlebih dahulu. Misalnya kayak kalau misalkan dalam kondisi terburuk nih, yang bikin lembaga keuangan itu gagal, terus kita telusuri dulu nih skenario apa ya yang paling mungkin menyebabkan hal tersebut gitu. Jadi memang metode ini itu ngebantu kita untuk nemuin blind spotnya, nggak kita temuin atau luput lah dari skenario-skenario pada umumnya, kayak gitu. Dalam melakukan stress testing dan monitoring, ada 4 komponen ya utama yang harus dipantau. Nah, betul-betul. Jadi memang ada 4 komponen teman-teman yang perlu dipantau. Kayak gini. Yang pertama, itu mencakup risiko kredit. Terus yang kedua ada likuiditas pasar dan yang ketiga ada kontagion. Di mana semuanya itu saling berkaitan. Jadi nggak bisa dilihat secara terpisah. Kayak Untuk bisa melakukan semua monitoring tadi, kita butuh data yang komprehensif. Ada 3 jenis data utamanya. ada granular loans. Yang keduanya itu data rumah tangga dan UMKM. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya transaksi pasar yang sifatnya itu real time. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah koordinasi. Stabilitas sistem keuangan bukan tanggung jawab satu lembaga saja. Benar-benar koordinasi lintas sektor itu perlu banget dilakukan. Makanya itu ada pembagian masing-masing sektor kayak OJK, LPS, BI itu mempunyai peran yang sama untuk melihat gitu, membaca dan juga mengcover lah ketika ada terjadi risiko sistemik pada stabilitas sistem kan kayak gitu. Ya ketika ada potensi tekanan nih, ada potensi risiko sistemik, keputusan itu nggak diambil secara buru-buru tapi dilakukan secara tepat melalui koordinasi lintas sektor tersebut. Ke aspek yang lebih luas itu inklusi keuangan. Boleh apa aja tuh inklusi keuangan? Ya, inklusi keuangan memiliki 3 dimensi utama ya. Yang pertama itu akses ketersediaan infrastruktur dan layanan keuangan. Yang kedua, usage atau penggunaan. Yang terakhir, ada quality atau kualitas, relevansi, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan pengguna. Jadi punya 3 dimensi ya si inklusi itu. Tapi ini inklusi keuangan itu juga punya resiko kan ya kalau nggak dikelola dengan baik. Ada 2 concern tuh kalau nggak salah. Nah, yang pertama itu over indebtedness atau kelebihan utang. Kalau yang kedua tuh ini ada pricing yang nggak adil dan perlindungan konsumen. Nah, oleh karena itu, literasi keuangan menjadi penting ya. Individu dengan literasi tinggi cenderung berperilaku lebih bijak secara finansial. Udah selesai ya Dim ya diskusi kita hari ini ya Dim. Iya, oke. Oke, mungkin itu aja kali ya dari kami berdua. Kurang Iya, lebihnya mohon maaf. Terima kasih Dimas dan teman-teman. Dadah. iya, terima kasih juga.